Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Asmarani dengan NPM 21130240027 dari Prodi Pendidikan Biologi, mata kuliah Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah belajar dan pembelajaran sebagai tugas dari mata kuliah Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai model desain pembelajaran Azure. Yang pertama, desain pembelajaran model Azure. Nah, desain ini adalah sebuah istilah yang diambil dari kata desain dalam bahasa Inggris yang berarti perencanaan atau perencanaan. Ada pula yang mengartikan dengan persiapan. Nah, dalam ilmu manajemen pendidikan atau ilmu administrasi, perencanaan disebut dengan istilah planning, yaitu persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Kemudian, karakteristik dari model Azure ini adalah walaupun berorientasi kegiatan pembelajaran, model ini tidak menyebutkan strategi pembelajaran secara eksplisit. Strategi pembelajaran dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, media, bahan ajar, serta peran peserta didik di kelas. Model Azure ini sangat membantu dalam merancang program dengan menggunakan berbagai jenis media. Kemudian, model Azure adalah merupakan langkah merencanakan pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas secara sistematis dengan memadukan penggunaan teknologi dan media. Model Azure ini menggunakan tahap demi tahap untuk membuat perencanaan pembelajaran yang dapat dilihat dari nama model tersebut, yaitu Azure. Menurut Smaldino 2007, yang berarti Knowledge Learning, S berarti State Standard and Objective, yang kedua berarti Stack Strategi Teknologi Media and Materialis. Langkah awal dalam pembelajaran adalah menganalisis siswa. Tujuannya agar guru dapat mengenali karakteristik siswa yang akan melakukan proses pembelajaran. Nah, setiap siswa ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Beberapa aspek karakter siswa yang harus diketahui oleh guru, yaitu karakteristik umum, kompetensi spesifik yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya, gaya belajar siswa, dan juga motivasi belajar siswa. Nah, dalam langkah ini, guru menentukan tujuan sesuai dengan silabus atau kurikulum. Nah, tujuan ini merupakan penggambaran dari kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dimiliki oleh siswa. Setelah menempuh proses pembelajaran, tujuan ini juga mengarahkan pada evaluasi dari hasil belajar siswa. Nah, proses pembelajaran akan berlangsung efektif dan efisien dan memiliki daya tarik ketika dalam proses ini. Jika siswa yang aktif dalam proses pembelajaran akan memudahkan siswa untuk memahami materi yang diberikan oleh guru, serta menunjukkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan model desain Azure. Nah, kelebihan dari model desain Azure ini, yaitu yang pertama, lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model materi ajar. Nah, komponen tersebut diantaranya analisis belajar, rumusan tujuan belajar, sistem penyampaian, penilaian proses belajar, dan penilaian pembelajaran. Yang kedua, sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluat atau review. Selain itu, model ini mengedepankan pembelajaran ditinjau dari proses belajar, tipe belajar, dan kemampuan persyarat. Yang ketiga, turut mengutamakan partisipasi dalam poin Recurrent Learning Participant, sehingga diadakan pengelompokan kecil, seperti pengelompokan belajar menjadi belajar mandiri, belajar dengan teman, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang keempat, pada poin select metode, media, and material, serta worklist, media, and materials, membuat guru atau pendidik aktif dalam menemukan pemanfaatan bahan media yang tepat dan memanfaatkan secara optimal media yang ada. Nah, kemudian yang terakhir yaitu model ini dapat diterapkan sendiri oleh para guru. Nah, kemudian ada juga kekurangan dari model pembelajaran Azure, yaitu yang pertama tidak mencakup suatu mata pelajaran tertentu. Yang kedua, walaupun komponen relatif banyak, namun tidak semua komponen desain pembelajaran termasuk di dalamnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan.
yaitu pembelajaran pada dasarnya merupakan proses penyampaian pesan dari guru kepada siswa. Agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, guru terlebih dahulu perlu membuat desain atau perancangan pembelajaran yang efektif dan efisien, dan dapat diwujudkan dengan memanfaatkan berbagai teknologi dan media yang mendukung pembelajaran. Nah, pemanfaatan media dan teknologi ini akan membantu guru dan siswa lebih memudahkan komunikasi, terutama dalam menyampaikan dan menangkap pesan pembelajaran. Nah, desain pembelajaran model Azure merupakan salah satu model yang memanfaatkan media dan teknologi dalam mendukung proses pembelajaran. Nah, model Azure ini suatu pendekatan sistematis untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif dengan langkah yaitu yang pertama menganalisis siswa, menentukan tujuan, memilih teknologi dan media, menggunakan teknologi media, melibatkan keaktifan siswa, dan melakukan evaluasi dan revisi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pembelajaran Azure. Terima kasih apabila ada kesalahan saya mohon